Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah online. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Bapak Saudara yang terkasih, saya ingin mengingatkan sebelum kita lebih dalam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mempersiapkan sepotong roti dan secawan minuman, karena nanti setelah kebenaran firman Tuhan kita akan sama-sama duduk semeja dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang telah kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Bapa, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memberkatikan setiap kehidupan kami Bapa. Sampai pada saat ini, Engkau terus memberkatikan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Saat ini kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di setiap jemaat yang berada di rumah ya Bapa, agar supaya kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuji, meninggikan akan namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebesaranmu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami mau serahkan segala keberadaan hidup kami sebenarnya dalam tangan kuat kuasamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Betapa dahsyat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menciptakan segala yang ada dalam dunia ini. Mari kita datang untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersalah pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap aman walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap aman. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bersama-sama kita nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Selamanya Engkau tetap Allah. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Engkau tetap Allah. Kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu memberkati akan setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala keberadaan hidup kami sepenuhnya kami serahkan tangan kuat kuasa-Mu hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita umat lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita datang bersama-sama bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi kita nyatakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan akan hati kita untuk kita menerimakan kebenaran firman Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan bersehati. Kami berjanji Tuhan, kami akan selalu setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi kita nyatakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan,
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Biar kiranya hati kami boleh kami sediakan untuk Engkau sendiri. Urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus, seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, demikian juga akan diri hamba-Mu. Tuhan, urapi kami, berkati akan pemberitaan daripada firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, semuanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati akan kami semua sepanjang minggu ini, dan Tuhan juga akan tetap menyertai akan kami juga di dalam ibadah pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, pemazmur mau mengajak kepada kita, di dalam segala sesuatu hidup ini hanya pada Tuhan, tidak kepada yang lain. Tidak ada harapan yang lain, kecuali hanya berharap kepada Tuhan saja. Itu sebabnya saudara-saudara, pemazmur dengan jelas sekali menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah itu bisa berarti saudara rumah tangga. Dan rumah tangga bisa berarti keluarga. Jadi berarti saudara-saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, maka sebetulnya sia-sia segala usaha. Banyak orang mencoba untuk mengusahakan keluarganya, supaya keluarganya itu teguh, keluarganya itu tidak akan sampai goyah, atau dengan kata lain keluarganya tidak akan tergoncang. Namun saudara-saudara, sayangnya mereka melakukan itu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Tapi dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan kebisaan sendiri. Nah inilah seringkali saudara-saudara, banyak orang mengalami kegagalan. Masalah urusan keluarga saudara, itu juga tidak lepas. Bagaimana Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita. Hanya dengan Tuhanlah kita bisa membangun akan keluarga kita. Hanya dengan Tuhan kita bisa menjadikan keluarga kita itu utuh. Keluarga kita itu tidak akan tergoncang.
Saudaraku, mari kita belajar untuk mengerti akan hal ini. Pagi ini kita mencoba merenungkan sedikit saudara mengenai masalah keluarga. Kalau kita melihat salah seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang hidupnya juga berkeluarga, tapi hampir saja dia mengalami satu keadaan keluarganya menjadi runtuh. Hampir saja keluarganya menjadi goncang. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu masih mengasihi akan tokoh ini. Nah, siapa tokoh ini? Yang saya maksud adalah Daud. Nah, untuk ini saudara, saya ajak saudara membuka di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-11. 2 Samuel pada pasal 11 ayatnya yang pertama. 2 Samuel 11 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara, agaknya Daud kurang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang mengokohkan. Daud kurang pada waktu itu, kurang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa untuk menjadikan segala sesuatunya, bahkan hidup kekeluargaannya menjadi kokoh, menjadi utuh. Dikatakan saudara-saudara, pada waktu itu semua raja-raja maju berperang. Semua maju berperang. Namun Daud tidak ikut. Semua maju berperang, namun Daud tidak ikut. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Saudara-saudara, Daud kurang sekali menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa, yang seharusnya menjadi pegangan bagi dia. Nah, itu sebabnya saudara, cerita selanjutnya nanti saudara bisa membacanya ayat demi ayat. Dari ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, terus saudara-saudara. 2 Samuel pasal 11 ini kita akan mengerti kisahnya. Di sini saudara-saudara, Daud mengalami satu kejatuhan. Ini yang seringkali dikatakan suatu lembaran hitam dalam kehidupan Daud. Apa lembaran hitam itu tadi saudara? Dia jatuh di dalam hubungan, ya katakanlah perselingkuhan dengan seorang wanita, istri dari perwiranya yang bernama Uria. Dan wanita itu bernama Batsheba. Daud jatuh di sini saudara. Dia telah melakukan hubungan dengan Batsheba. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, bahkan kemudian dengan akalnya, maka dia telah membuat Uria, suami dari Batsheba ini, terbunuh oleh musuh. Tapi semuanya tidak lepas saudara-saudara daripada akal yang dilakukan oleh Daud. Daud jatuh. Saudara-saudara, Daud telah membuka celah hatinya. Itu sebabnya maka dia terjatuh. Dia terjatuh.
Seandainya dia tidak membuka celah hati, barangkali saudara dia tidak akan sampai terjatuh. Memang sangat bahaya sekali kalau kita membuka akan celah hati kita. Dan Daud telah lengah. Dia tergoda oleh godaan. Oleh karena dia membuka celah hati. Akibatnya ketika godaan itu datang saudara, maka dia terjatuh. Dia melakukan hubungan dengan istri daripada perwiranya, yaitu Uria. Dan perempuan ini bernama Batsheba. Daud telah menjalin hubungan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebagai seorang suami. Oleh karena Batsheba itu bukan istrinya kan. Batsheba itu mempunyai suami yaitu Uria. Tapi Daud telah melakukan hubungan dengan Batsheba akibat daripada godaan. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa? Kalau celah hati ini dibuka, maka godaan dari iblis itu datang, saudara-saudara. Godaan itu memang setiap hari akan mengintip supaya kita jatuh di dalam dosa. Kalau celah hati terbuka, artinya tidak ada persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan mulai jauh, lupa kepada Tuhan, maka berarti saudaraku, celah hati itu mulai dibuka. Nah, sebagai akibatnya apa saudara-saudara? Kalau celah hati dibuka, godaan akan datang dan orang tergoda jatuh dalam dosa. Kita seringkali mendengar saudara-saudara secara umum, yaitu ada 3 macam godaan yang seringkali kita tahu, kita kenal dengan nama 3 ta. Godaan yang pertama saudara itu adalah harta. Ta yang pertama. Orang bisa jatuh karena harta. Orang bisa jatuh saudara-saudara karena uang. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi berapa banyak orang begitu mudah jatuh oleh karena masalah harta. Ya saudara-saudara. Godaan yang kedua saudara, itu bisa dinamakan wanita. Tetapi juga bisa berarti pria. Ya. Seorang wanita bisa tergoda oleh pria. Tapi seorang pria juga bisa tergoda oleh wanita. Sebab itu saudara-saudara, seringkali kita dengar adanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu bisa dilakukan oleh seorang istri. Tapi perselingkuhan juga bisa dilakukan oleh seorang suami. Namun di sini kita melihat saudara-saudara, ya, kalau godaan ini datang, diakibatkan oleh karena celah hati itu dibuka. Persekutuan dengan Tuhan sudah tidak ada. Persekutuan dengan Tuhan mulai jauh. Akibatnya saudara ketika godaan itu datang, maka terjatuhlah. Jatuh dalam dosa. Godaan yang ketiga saudara-saudara, yang seringkali dinamakan tahta. Jadi ada harta, ada wanita, ada godaan tahta. Ketiganya merupakan godaan-godaan. Bagaimana godaan tahta itu saudara? Itulah orang yang hatinya sombong. Orang yang hatinya angkuh. Dinasehati enggak bisa. Enggak mau saudara-saudara. Iri hati. Maunya aku nomor 1. Kita lihat apa yang terjadi dengan Raja Saul. Raja Saul begitu iri hati saudara. Ya,
Aku nomor satu, aku yang paling hebat. Kesombongan. Tuhan tidak suka. Saudara-saudara, Daud memang jatuh. Namun puji Tuhan saudara, kita melihat juga di dalam pembacaan pasal 11 dari kitab 2 Samuel itu. Dia memang jatuh saudara. Dia terjatuh. Namun saudara-saudara, hatinya terbuka dengan Tuhan. Pada waktu itu seorang nabi diutus oleh Tuhan, yaitu Nabi Natan. Nabi Natan datang menegur akan kesalahan Daud. Dan Daud mengaku kesalahannya. Daud menyadari dia telah bersalah. Sebab itu saudara, dia mengaku sedemikian macam. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau saudara mau lebih jauh, saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal 51. Di situ kita membaca bagaimana pengakuan dosa Daud. Tuhan sayang kepada Daud. Tuhan mengangkat Daud kembali dari kejatuhannya. Sebab itu Nabi Natan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, apa kelemahan kita? Kadang-kadang kita bisa jatuh dengan berbagai macam godaan. Di zaman ini saudara-saudara, ada lebih daripada 3 godaan. Macam-macam godaan. Jaga diri kita baik-baik, saudara. Jangan sampai hati kita diberi celah. Karena ketika kita membuka hati kita untuk celah godaan, maka segera godaan masuk dan kita akan terjatuh. Jangan diberi celah. Caranya bagaimana? Kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita harus tetap memiliki bersekutu dengan Tuhan. Hari demi hari, jam demi jam, dari waktu ke waktu, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan terjatuh dalam godaan. Daud diangkat oleh Tuhan. Daud sudah terjatuh. Tapi Tuhan mengangkat Daud kembali. Oleh karena Daud rendah hati. Dia mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia telah terjatuh. Tapi dia mau kembali kepada Tuhannya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru diceritakan tentang seorang wanita. Wanita ini dikatakan saudara wanita yang berdosa. Bahkan di kota itu semua orang tahu bahwa wanita ini melakukan dosa besar. Nah itu diceritakan di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-7. Dan wanita ini menyadari saudara, dosanya itu besar. Semua orang menganggap dia itu masuk dalam daftar hitam. Orang-orang di kota itu menganggap wanita ini masuk di blacklist. Masuk dalam daftar hitam. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan wanita ini. Dia disisihkan. Sebagai warga kota barangkali dia itu disisihkan. Orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Pada suatu hari Tuhan masuk ke kota itu. Dan Tuhan kemudian sedang ikut duduk dalam suatu perjamuan yang diadakan oleh salah seorang. Ketika wanita ini dengar bahwa Yesus berada di rumah daripada Simon orang Farisi, wanita ini kemudian datang. Apa yang dia lakukan saudara? Dia datang, dia menangis di hadapan Tuhan Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air mata. Dan kemudian saudara, minyak wangi yang dia bawa dipakai untuk mengurapi kaki Yesus. Dan kemudian dengan rambutnya wanita ini menyapu, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut
yang berarti mahkota daripada seorang wanita. Tapi dengan rendah hati saudara, dia datang kepada Yesus. Dia menangis di hadapan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Nak, pulanglah. Pulanglah ke rumahmu. Dosamu sudah diampuni." Dia telah bertemu dengan Tuhannya. Dia telah bertemu dengan Yesus. Hidupnya diubahkan. Hidupnya diperbaharui. Dari kegelapan sekarang dia berada di dalam terang. Dulunya dia berada di dalam gelap. Sekarang setelah berjumpa dengan Yesus, dia berada di dalam terang. Dan Tuhan adalah terang dunia. Sebab itu wanita ini mengalami terang bersama dengan Yesus. Dia pulang ke rumah dengan hatinya juga terang. Saudara, sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagaimana dengan hati kita, saudara? Apa kita pernah terjatuh? Mungkin kita terjatuh di dalam 3 godaan tadi, saudara. Kita terjatuh di dalam masalah harta, atau kita terjatuh di dalam masalah wanita atau pria, atau yang ketiga kita terjatuh di dalam soal tahta, kesombongan hati, ketinggian hati. Mari, pagi ini Tuhan mengundang kita dalam perjamuan kudus. Tuhan mau memperbaharui kita. Kalau kita telah terjatuh, mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Kita terima uluran daripada tangan Tuhan yang terulur kepada kita. Kita diangkat kembali. Sebagaimana wanita di kota Kapernaum itu. Dia telah diangkat oleh Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Sebab itu Yesus berkata, "Nak, dosamu sudah diampuni. Sebab itu pulanglah ke rumahmu." Biar kiranya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus pada pagi ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Engkau menyentuh akan hati kami. Engkau menjamah akan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari betapa sering godaan-godaan menggoda kami dan kami terjatuh. Namun terima kasih. Kami boleh mendengar akan berita yang indah. Berita Injil, berita kabar kesukaan pada pagi ini. Biar kiranya kami Tuhan boleh bangkit kembali. Kiranya kami berjumpa dengan Tuhan pada pagi ini. Dan melalui perjamuan kudus sebentar yang akan kami ikuti. Kami boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh dibangkitkan. Kami boleh diperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Silahkan saudara mempersiapkan roti dan minuman yang sebentar nanti akan kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Sementara itu kita siapkan satu pujian saudara, pujian tadi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita nyanyi satu kali saudara.
sama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami. Engkau segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, pada malam ketika Tuhan Yesus akan disengsarakan, Dia mengambil roti dan kemudian dipecah-pecahkannya, diucapkannya syukur sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Yesus mengambil cawan minuman syukur sambil katanya, dan cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang dicurahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Amin. Mari kita angkat roti, saudara-saudara. Kita makan dengan penuh syukur. Mari kita makan bersama. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur. Biar kiranya kita tetap ingat bahwa darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota telah tercurah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita minum dengan syukur. Amin. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Kita semua telah beroleh berkat di dalam seluruh ibadah yang telah kita ikuti. Mari sekarang kita akan akhiri, saudara, ibadah kita pada pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang tak terkira-kira. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa mengukur kasih-Mu yang begitu dalam. Tak mungkin orang bisa mengukur kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di atas Bukit Golgota. Kalau laut bisa diukur dalamnya, kalau gunung bisa diukur tingginya, tetapi kasih-Mu Tuhan tak terukur. Kami menerima kasih-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih kami semua dikuatkan. Terima kasih kami semua telah beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Hidup iman dan rohani kami disegarkan. Dan biar kiranya lewat perjamuan kudus, iman kami makin teguh, makin kuat. Hidup kami juga makin teguh, makin kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik akan keluarga-keluarga kami satu persatu. Tuhan mau supaya keluarga kami teguh, kuat, tak tergoncangkan. Walaupun begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan yang
datang silih berganti. Namun kami percaya, kami yakin bahwa oleh kuat kuasa Tuhan, kami boleh tetap teguh. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan telah memberkati kebenaran firman-Mu. Tuhan telah memberkati perjamuan kudus. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur untuk keseluruhan daripada ibadah pada pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan selanjutnya keluarga-keluarga kami, keluarga seluruh sidang jemaat-Mu dalam pemeliharaan tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat, tiap-tiap keluarga daripada jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau pun yang tetap menyertai dan memeliharanya. Semua anak-anak, demikian juga semua anak-anak kami, di mana saja mereka berada, baik di dalam kota ataupun mereka di luar kota, karena mereka studi atau mereka bekerja, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Tuhan, biar kiranya Engkau menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom,